Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Ini adalah video bagian keempat dari materi chapter ketujuhnya buku Principle Economics dari Case Fair and Oster. Setelah membahas materi pada video bagian 1 hingga bagian 3, diharapkan kita lebih memahami dasar-dasar perusahaan atau pelaku usaha dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kegiatan usahanya, di mana kegiatan usaha itu tujuan utamanya adalah memaksimumkan laba. Ada 3 keputusan dasar yang harus diambil perusahaan untuk mencapai laba maksimum, yaitu yang pertama, berapa banyak output yang akan disuplai atau ditawarkan atau kuantitas produk. Yang kedua, bagaimana cara menghasilkan atau memproduksi output tersebut, teknologi produksi mana yang digunakan. Dan yang ketiga, berapa banyak input yang diminta. Dan ada 3 hal yang mendasari keputusan dasar tersebut, yaitu yang pertama adalah harga pasar dari output, yang kedua adalah teknik produksi yang tersedia atau yang digunakan, dan yang ketiga adalah harga input. 3 hal ini menjadi dasar metode produksi perusahaan yang optimal. Metode produksi yang optimal adalah metode yang meminimalkan biaya dalam menghasilkan output. Lalu bagaimanakah proses produksinya? Kita akan bahas di video bagian keempat ini. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Proses produksi. Definisi dari proses produksi adalah proses mengkombinasikan dan mengolah dan merubah input atau faktor-faktor produksi menjadi output atau barang dan jasa. Contoh mengkombinasikan bahan baku dengan tenaga kerja untuk menghasilkan output adalah misalnya dalam pembuatan roti. Maka dibutuhkan air, tepung, dan ragi. Kemudian ada yang membuat adonannya, menguleni dan membentuknya atau mencetaknya. Selain itu, dalam pembuatan roti pastinya diperlukan oven dan gas atau listrik. Contoh lain, perjalanan dari pusat kota Bandung ke Lembang dapat dilakukan dengan menggunakan taksi online. Kita memerlukan handphone, perangkat lunak, sopir, BBM, dan sebagainya. Jadi ketika kita menghasilkan output dengan mengkombinasikan input yang ada, maka itulah yang disebut dengan proses produksi. Dalam proses produksi ini, kita kenal adanya teknologi. Jadi teknologi di sini bukan hanya semata-mata penggunaan alat yang terbarukan. Jadi dalam teori produksi, teknologi produksi ini kita sebut sebagai hubungan kuantitatif antara jumlah input dan output. Jumlah input yang spesifik diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu. Teknologi produksi menghubungkan input dengan output. Ketika tadi misalnya tenaga kerja yang digunakan untuk membuat adonan, menguleni, dan membentuk roti, maka sesungguhnya dalam proses menghasilkan produk roti yang enak, ada teknologi yang sebenarnya diterapkan di dalamnya, yaitu jumlah input yang spesifik seperti peracikan bumbu yang pas, kemudian takaran airnya, takaran tepung terigu, takaran tepung ragi, serta bahan lainnya, kemudian cara menguleninya, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanggang, sehingga menghasilkan roti yang enak. Teknik peracikan sehingga menghasilkan roti yang enak bisa disebut teknologi produksi. Jadi, teknologi produksi dalam teori produksi adalah merupakan hubungan kuantitatif antara jumlah input dan output, di mana sebagian besar output dihasilkan dengan teknologi yang berbeda-beda, dengan mengambil asumsi bahwa secara garis besar dalam proses produksi hanya digunakan 2 input, yaitu modal dan tenaga kerja. Maka secara garis besar teknologi ini kita bisa pola dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah teknologi padat karya atau labor intensive technology, dan yang kedua adalah teknologi padat modal atau capital intensive technology. Sebagai contoh, perusahaan rokok dapat memproduksi rokok dengan menggunakan tenaga kerja manusia atau menggunakan mesin, tergantung kebutuhan yang akan mempengaruhi biaya produksi. Jadi yang harus dipahami dari konsep teknologi ini adalah teknologi di sini bukan hanya karena ada alat canggih, tetapi bagaimana menggunakan input yang ada
sehingga bisa menghasilkan output yang optimal. Itu yang disebut teknologi. Teknologi padat karya atau labor intensive technology adalah teknologi di mana dalam proses produksinya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia dibandingkan modal. Sedangkan teknologi padat modal atau capital intensive technology adalah teknologi di mana perusahaan lebih banyak menggunakan modal dibandingkan tenaga kerja. Dalam memilih teknologi yang paling tepat, perusahaan akan memilih salah satu yang meminimalkan biaya produksi untuk jumlah output tertentu. Untuk perusahaan dalam perekonomian dengan banyak pasokan tenaga kerja murah tetapi tidak banyak modal, metode produksi yang optimal akan menggunakan teknologi padat karya. Misalnya, industri pembuatan sepatu lari, di mana paling efisien perakitannya dilakukan dengan tangan. Itulah mengapa merek sepatu Nike memproduksi hampir semua sepatunya di negara berkembang, di mana biaya tenaga kerja sangat rendah. Sebaliknya, perusahaan dalam perekonomian dengan upah tinggi maka akan lebih memilih untuk menggantikan tenaga kerja dengan teknologi yang lebih padat modal. Inilah yang disebut dengan pemahaman terhadap proses produksi. Proses produksi ini nanti bisa digambarkan dalam sebuah fungsi, namanya fungsi produksi. Fungsi produksi, produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Fungsi produksi atau disebut juga fungsi produksi total adalah hubungan antara input dan output atau teknologi produksi yang dinyatakan dengan angka atau secara matematis. Fungsi produksi menunjukkan unit produk total sebagai fungsi dari serangkaian unit input. Bila dituliskan dalam bentuk persamaan matematika adalah sebagai berikut. Fungsi produksi adalah output sama dengan F dalam kurung input. Input ini terdiri dari beberapa macam. Misalnya, sekian input digunakan maka akan menghasilkan output. Ketika ditambah input, maka bertambahlah output. Penggambaran ini kita sebut dengan fungsi produksi. Jadi fungsi produksi ini adalah penggambaran dari hubungan antara input dan output. Output biasa dinotasikan dengan huruf Q kapital. Input yang digunakan dalam proses produksi antara lain modal atau sarana yang digunakan untuk produksi, tenaga kerja, keahlian, tanah, dan lain-lain. Jadi misalkan fungsi produksi yang terdiri dari dua input yaitu kapital dinotasikan K dan tenaga kerja dinotasikan L, maka persamaan matematikanya akan ditulis sebagai berikut. Jadi fungsi produksi adalah merupakan pernyataan dalam bentuk angka-angka atau dalam bentuk persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara input dan output. Input di sini bisa terdiri dari beberapa macam yang dikombinasikan untuk menghasilkan output. Fungsi produksi menunjukkan unit total produk yang merupakan fungsi dari unit-unit input. Karena input digunakan untuk menghasilkan output, maka berarti jumlah output yang akan dihasilkan itu sangat bergantung atau sangat ditentukan oleh jumlah input yang digunakan. Seorang pengusaha dapat mengubah nilai output dengan cara merubah-rubah atau mengotak-atik kuantitas dari input yang digunakan. Sehingga dari kombinasi input yang baru, maka akan menghasilkan nilai output yang diinginkan. Hubungan ketergantungan ini kita sebut sebagai fungsi produksi. Agar kita bisa memahaminya lebih jelas tentang fungsi produksi ini, maka kita akan menggunakan tabulasi data untuk mencoba menjelaskannya. Berikut ini adalah tabel 7.2. Ini adalah tabel dari fungsi produksi sebuah toko sandwich. Diasumsikan semua sandwich yang dibuat di toko pembuatannya dengan cara dipanggang. Dan toko hanya memiliki satu panggangan. Kolom 1 adalah data jumlah pekerja dan kolom kedua adalah total produk yang dihasilkan. Ketika toko belum memiliki tenaga kerja yang digunakan, maka tidak ada output yang dihasilkan. Lalu, kemudian ketika toko mulai memiliki seorang pegawai, maka toko tersebut mulai menghasilkan 10 sandwich per jam. Satu orang pekerja ini hanya dapat menghasilkan 10 sandwich per jam. Karena selain tugasnya memanggang sandwich, pekerja tersebut mempunyai tugas tambahan, yaitu menjawab telepon, menunggu pelanggan, menjaga meja tetap bersih, dan seterusnya. Selanjutnya, toko memiliki 2 pekerja.
Pekerja kedua bisa fokus di alat pemanggang sandwich. Adanya tambahan pekerja menjadi 2 orang, maka output yang dihasilkan 2 pekerja bersama-sama menjadi 25 sandwich. Artinya pekerja kedua dapat menghasilkan 25 dikurangi 10, yaitu sebanyak 15 sandwich per jam. Kemudian toko tersebut menambah pekerjanya menjadi 3 orang. Karena toko tersebut hanya memiliki 1 panggangan, sehingga pegawai ketiga yang akan menggunakan panggangan akan antri. Tetapi tetap sandwich dapat diproduksi lebih banyak. Pekerja ketiga menambah 10 sandwich per jam. Perhatikan bahwa output tambahan dari memperkerjakan pekerja ketiga lebih sedikit karena kendala modal. Karena panggangannya hanya 1. Bukan karena pekerja ketiga bekerja kurang efisien atau bukan pekerja keras. Kita berasumsi bahwa semua pekerja memiliki kemampuan yang sama. Kemudian ada lagi penambahan pekerja. Pekerja keempat dan kelima dapat bekerja di pemanggang hanya ketika 3 pekerja pertama melakukan pekerjaan lain. Misalnya meletakkan acar atau bawang dan membungkus sandwich yang telah mereka buat. Kemudian 3 yang pertama harus menunggu untuk kembali ke pemanggang. Pekerja 4 menambah 5 sandwich per jam ke total. Dan pekerja 5 menambahkan hanya 2. Menambahkan pekerja ke-6 tidak menambahkan hasil sama sekali. Artinya, kapasitas maksimum toko saat ini adalah 42 sandwich per jam. Jadi apa yang kita bisa perhatikan di sini bahwa semakin bertambah jumlah tenaga kerja atau semakin bertambah jumlah input yang kita gunakan, maka akan menambah total produk yang dihasilkan. Sehingga kalau kita buat fungsinya bahwa total produk dinotasikan dengan Q adalah merupakan fungsi dari jumlah tenaga kerja, dinotasikan dengan L. Di mana hubungan antara 2 variabel ini adalah hubungan yang searah, yaitu setiap peningkatan jumlah input akan mendorong peningkatan jumlah output. Apabila data yang berada pada tabel ini kita visualisasikan ke dalam bentuk kurva fungsi produksi sandwich, maka bentuk kurvanya adalah sebagai berikut. Pada gambar 7.2 bagian A, total produk sandwich sumbu Y digambarkan sebagai fungsi dari input tenaga kerja sumbu X. Produk marginal tenaga kerja adalah output tambahan yang dihasilkan oleh 1 unit tenaga kerja tambahan. Pada gambar 7.2b menunjukkan bahwa produk marginal dari unit kerja kedua atau tenaga kerja kedua di toko sandwich adalah 15 unit output. Produk marginal dari unit kerja ketiga adalah 10 unit output. Produk marginal dari unit kerja keempat adalah 5 unit output. Produk marginal dari unit kerja kelima adalah 2 unit output. Dan produk marginal dari unit kerja keenam adalah 0 unit output. Dari tabel dan kurva ini, perusahaan atau pelaku usaha dapat melihat dan memikirkan tentang produk marginal. Kemudian pengusaha juga harus mulai melihat betapa pentingnya sifat fungsi produksi bagi perusahaan. Kita melihat bahwa perusahaan sandwich yang mempekerjakan pekerja ke-6 dengan maksud ingin menambah output, tapi malah tidak ada penambahan sama sekali. Jadi, apa itu produk marginal dan bagaimana sifat fungsi produksi akan dibahas di video berbagi pengetahuan selanjutnya bagian kelima. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel Kang Opas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.